Selamat bertemu kembali sahabat baking di channel Keluarga Baking dengan saya Chef Maduretno ya. Dalam tutorial kali ini Keluarga Baking akan membagikan spong yang teksturnya empuk, halus banget ya, tetapi menggunakan bahan yang ekonomis. Telurnya saya gunakan telur utuh. Kemudian cara membuatnya, proses mixingnya itu sangat-sangat sederhana teman-teman. Jadi ini ketika dikonsumsi rasanya soft dan tidak enek. Ini ya, jadi nggak perlu menggunakan juga bahan pengemulsi, tidak ada TBM maupun ovalet di sini. Jadi bahannya benar-benar alami gitu ya teman-teman ya. Kemudian nanti proses bakingnya kita menggunakan double boiler, oven Mary atau ditim di dalam oven teman-teman ya. Oke, untuk pengenalan bahan nanti bisa kita lihat di sini bahannya. Ya, sederhana banget. Ini hanya ada 180 gram kuning telur, kemudian telur putihnya dipakai semua. Ya, saya menggunakan cairan susu sama lemak nanti ya. Ini yang akan kita rebus. Oke ya. Kemudian karena spong ini nanti saya usahakan jiggly ya, bisa bergoyang-goyang begitu, maka loyangnya saya berikan kertas yang lebih tinggi dari cetakannya. Ini ring 14, ini 18. Ya, jadi 2 nanti. Baik, ya, teman-teman, kita ikuti proses pertamanya yaitu memanaskan susu dengan lemak. Baik, teman-teman, ya, ini sekarang saya lagi memanaskan butter atau margarin ya. Langsung saja dengan susu ya. Ini nggak perlu panas-panas, yang penting lemaknya larut ya, sudah menjadi satu dengan susunya ya sudah. Ini kira-kira 60 derajat 50 derajat sudah bisa dimatikan apinya ya. Nah, sebelah kiri itu saya lagi memanaskan air untuk membantu pemanasan secara cepat di dalam oven nanti teman-teman. Jadi biar efektif gitu ya. Oke, nanti ini kalau sudah larut, kemudian sudah 40 derajat atau di bawahnya atau sudah dingin boleh. Ini nanti akan kita campurkan dengan tepung gitu ya teman-teman ya. Sabar menunggu ya. Nah ini ya teman-teman, ini semua butternya, margarinnya sudah larut. Nggak perlu sampai 85 derajat ya, maksimal 60 derajat sudah cukup. Yang bagus 40 derajat teman-teman ya. Oke, ini kita matikan ya. Lanjutkan proses pencampurannya, kita tunggu 5 menit dulu biar agak dingin ya. Nah teman-teman ya, tadi saya sudah memanaskan susu dengan lemak ya. Oke, ini ya. Ini susu dengan lemaknya. Ini sudah hangat kuku, suam-suam ini teman-teman. Sekarang akan kita campurkan dengan tepung ini ya. Dari tengah nanti ya. Jadi begini caranya. Ini masuk, mengalir sedikit-sedikit sambil diaduk dari tengah ke pinggir. Begitu teman-teman ya. Oke. Memang harus sabar, pelan-pelan. Ini mudah banget caranya. Oke. Sampai menjadi campuran yang oke ya. Oke. Nah, usahakan tidak berbutir-butir ya. Kalau terjadi berbutir-butir nanti ya nggak usah khawatir, disaring saja ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kita aduk terus sampai menjadi adonan yang tercampur rata. Oke, hanya seperti ini caranya teman-teman. Mudah banget ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, diaduk sampai tercampur halus seperti ini. Oke ya, sekarang kita masukkan telurnya teman-teman ya. Masukkan saja begini ya. Oke. Nah, lalu sama ya, gini pelan-pelan saja, yang sabar kalau buat ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nyaman tau wah ini. Tengok nih. Oke, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya kita akan membuat mereng. Apa itu mereng? Kocokan putih telur dengan gula ya. Nanti perhatikan proses pembuatan putih telurnya, merengnya
supaya bisa mengembang bagus, ya tidak mudah jatuh. Gitu teman-teman ya. Lihat ini teksturnya mengalir licin ya. Oke, mengalir licin ya. Kalau masih kurang rata, oke, begini teman-teman ya. Siap. Oke, nah ini sudah bagus teman-teman ya. Berarti ini sudah cukup ya. Oke. Ya, sekarang kita akan potong putih telur teman-teman ya. Oke. Kita akan potong putih telurnya. Speednya full. Ini biarkan mengembang dulu teman-teman ya. Mengembang dulu, jangan terlalu mengembang. Nanti baru gulanya masuk sedikit-sedikit ya, mengalir ya. Oke, ini kita tengok. Kenapa gulanya masuk sedikit-sedikit? Ingat, putih telur itu tidak bisa mengembang kalau tercampur dengan cairan. Sedangkan gula ini mudah larut dalam cairan, makanya masuknya sedikit-sedikit. Nah ini ya, kalau sudah seperti ini, ya ini kira-kira 1 menit saja. Baru masuk ini gulanya mengalir ya teman-teman ya. Mengalir seperti ini, sedikit-sedikit. Supaya kotokannya menjadi maksimal, gitu ya. Karena kalau masuk sekaligus, nanti gulanya larut, mengembangnya susah, gitu teman-teman. Ya, kita ikuti ini terus prosesnya sampai bagus. Ya, kita tidak perlu menambahkan krim optal, tidak perlu. Ya. Oke, kita tambahkan. Jadi ini kecepatan tinggi full juga karena gula sudah masuk. Ya. Oke. Sampai soft peak teman-teman ya. Nanti kita beritahu. Jadi penting banget proses pembuatan mereng ini. Kocok dulu, agak mengembang, baru masuk gula sedikit-sedikit. Kuncinya ada di sini, ya. Semua kue yang menggunakan kocokan putih telur, cara membuatnya seperti ini. Dan suhu ovennya harus kecil teman-teman, paling tinggi 160 derajat, ya 150-an. Kalau ini mau dibuat kue kering, gulanya ditambah, apinya tidak boleh tinggi. Kenapa? Karena putih telur, gula itu mudah sekali berubah warna ketika kena panas ya. Jadi perlu banget diperhatikan cara membuat merengnya teman-teman ya. Ini ilmu ini, pengetahuan ini berlaku untuk semua produk-produk di keluarga baking yang menggunakan campuran mereng atau kocokan putih telur dengan gula. Jadi penting teman-teman. Oke ya, kocok saja sampai gulanya tercampur dengan rata. Karena kalau gulanya nanti tidak rata, itu nanti bisa memicu keretakan ya. Terutama nanti pencampuran dengan bahan yang pertama tadi. Ya. Oke, kita cek dulu. Ya, ya ini sedikit lagi teman-teman ya, sedikit lagi. Nah, ini perhatikan, ini sudah 5 menitan teman-teman. Timbul bekas mixingnya, ya, ini ya. Jadi ini kalau diangkat, nah sudah seperti itu aja teman-teman ya, cukup nih ya. Coba kita lihat sekarang. Nah, ini teman-teman ya, cukup sampai seperti ini. Sekarang kita ikuti pencampuran dengan bahan yang pertama tadi ya. Selanjutnya, ini tadi bahan yang pertama tadi ya, campuran butter, susu dengan tepung serta kuning telur. Sekarang kita campurkan ini sepertiganya saja dulu ya, sepertiganya saja dulu. Atau terserah teman-teman supaya agak menjadi cairan yang lebih encer, menjadi adonan yang lebih encer. Ngaduknya ya jangan diwawur begini teman-teman, sabar saja karena putih telur itu mudah mencair ya. Oke, boleh cepat tetapi prosesnya melipat begini. Tujuannya apa? Kok dilipat begini? Sambil memasukkan udara teman-teman ya. Oke. Nah seperti ini. Sekarang ini akan kita pindahkan ke putih telur sisanya itu. Oke ya. Sekarang kita masukkan ke sini teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya. Slow motion. Oke. Yang mana tahu ini kakak. Tengok nih, gampang. Ini total cuma telur 11 ini tadi.
ya. Tapi saya timbang dalam bentuk gram ya teman-teman ya, biar standar. Jadi begitu kalau buat kue, jangan butiran karena setiap butir telur itu gramasinya tidak sama. Oke, sekarang ini kita aduk seperti ini. Kalau ini mau diberikan rasa pandan apa-apa boleh sekarang ini teman-teman ya. Campurkan rasa pandan, tapi saya membuat yang plain saja karena besok akan saya gunakan ini untuk apa, Clara? Es krim. Untuk es krim sama es puter cake. Nyaman tahu. Oke, sekarang kita bantu dengan balon wis. Nah, ini teman-teman ya. Nyaman ini. Ini putih telurnya diusahakan serata mungkin teman-teman ya, biar nanti tidak terjadi keretakan. Oke. Ini. Nah, diusahakan sama. Nah, ini sudah mulai tercampur teman-teman ya. Nah, itu seperti itu. Oke, sekarang kita akan taruh di cetakan teman-teman ya. Oke, itu yang pertama. Ya, diisi 3/4-nya saja teman-teman ya. Oke, seperti itu. Oke, cukup. Nah, sekarang sisanya taruh di sini. Sama teman-teman. Nah, ini teman-teman. Coba lihat. Iya, semuanya saja. Oke. Cantik sekali. Ini nanti bisa tinggi teman-teman. Oke, sekarang kita bersihkan. Oke, ini sisanya di sini. Ini cuman telur 11 sampai 12 teman-teman ya. Oke, sekarang ini kita buang udaranya dulu. Nah, biar tidak ada gelembung-gelembung nanti, sama ini juga. Nah, itu ada udara yang terperangkap di dalam ya. Oke. Nah, teman-teman, ini mestinya ya, ini boleh di bawahnya ini boleh diberi aluminium foil karena nanti saya celup di air. Tetapi saya akan taruh begini saja teman-teman. Ya, seperti ini. Baru nanti ini saya siram dengan air ya. Oke, sama ini juga. Iya, baru akan kita siram dengan air. Oke, sekarang akan kita masukkan ke dalam oven. Ya, suhunya 150 derajat, kira-kira 60 sampai 75 menit. Ini saya beri air tadi di atas oven ya. Check it out. Oke ya, ini sekarang kita beri air panas. Ya, teman-teman ya. Oke, sampai terisi agak tidak perlu menempel ke cetakannya ya, karena ini menghindari bocor itu teman-teman ya, biar tidak bocor. Oke, kita beri lagi. Baik, ini kita tunggu sekitar 1 jam atau 75 menit teman-teman ya. 150 ini suhunya. Oke. Baik teman-teman, sahabat baking ya, selesai sudah spong ekonomis yang lucu ini ya. Ini hemat banget. Kita bisa cek teksturnya ya. Ini lembut banget teman-teman ya. Coba ini teksturnya lembut banget dan ya halus tapi kuat. Ini yang kita mau teman-teman ya. Tengok nih, ini besok kita akan buat sebagai bottomnya es krim. Ya. Ikuti pembuatan video es krimnya dan juga tutorial dari pembuatan spong ekonomis ini. Terus selalu bergabung di keluarga baking, karena keluarga baking akan senantiasa berbagi pengetahuan. Jangan segan-segan bertanya teman-teman. Saya sendiri yang akan menjawab semua permasalahan. Kalau saya nggak bisa, akan saya cari supaya saya bisa. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Sampai bertemu di kelas atau di tutorial pembuatan produk-produk Magic Bakery. Jangan lupa senantiasa subscribe, Like, dan share. share.